single day. I'm gonna make something. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Iep Latifah. Kali ini saya mau share soal SKB Guru, kompetensi kepribadian dan sosial. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Soal nomor 1. Ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, seorang peserta didik asyik melamun dan tidak antusias dengan materi yang dijelaskan oleh guru. Di bawah ini, hal yang mempengaruhi peserta didik dalam proses belajar adalah titik-titik. A. Pemahaman terhadap karakteristik seorang guru. B. Kurangnya motivasi dan minat dalam belajar. C. Terlalu banyak impian. D. Memahami materi yang diberikan guru. Jawabannya adalah B. Kurangnya motivasi dan minat dalam belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Slepin 1994. Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jika seseorang tidak memiliki minat untuk belajar, ia tidak akan bersemangat atau bahkan tidak mau belajar. Selanjutnya soal nomor 2. Motivasi dalam belajar adalah kunci keberhasilan seorang peserta didik dalam memahami mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Motivasi tersebut dapat digolongkan menjadi 3, yaitu motivasi rendah, sedang, dan tinggi. Cara agar motivasi belajar peserta didik menjadi tinggi adalah titik-titik. A. Memberikan tugas terus-menerus. B. Memberikan pelajaran yang berlebihan. C. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dirinya dalam belajar. D. Melakukan perubahan kondisi ekstern pada peserta didik. Jawabannya adalah C. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dirinya dalam belajar. Motivasi dibagi menjadi 2 berdasarkan sumbernya, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah semua faktor yang berasal dari dalam diri individu. Seperti seorang peserta didik yang gemar membaca, maka ia tidak perlu disuruh-suruh untuk membaca. Karena membaca tidak hanya menjadi aktivitas kesenangannya, tetapi bisa jadi juga telah menjadi kebutuhannya. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik memiliki pengaruh yang lebih efektif karena motivasi intrinsik relatif lebih lama dan tidak tergantung pada motivasi dari luar atau ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah faktor yang datang dari luar individu, tetapi memberi pengaruh terhadap kemauan untuk belajar, seperti pujian, peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Selanjutnya soal nomor 3. Pada saat pembelajaran membaca, seorang peserta didik ditemukan sering tertukar antara huruf-huruf yang hampir sama, misalnya kata polusi menjadi volusi. Kadang ada juga kata yang diucapkan terbalik seperti sendok dibaca nesdok. Maka guru sebaiknya titik-titik. A. Mengidentifikasi masalah peserta didik tersebut dan memberikan strategi pembelajaran yang tepat. B. Merekomendasikan kepada orang tua untuk mendaftarkannya di sekolah anak berkebutuhan khusus. C. Menganggap hal tersebut wajar dan tetap memberikan pelajaran seperti anak-anak lainnya. D. Menyuruh peserta didik tersebut untuk ikut les di luar jam pelajaran.
Jawabannya adalah A. Mengidentifikasi masalah peserta didik tersebut dan memberikan strategi pembelajaran yang tepat. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan membaca dan mengeja yang disebut disleksia. Anak yang mengalami disleksia memiliki tingkat kecerdasan setingkat dengan anak-anak normal, bahkan bisa melebihinya, sehingga mereka pun bisa diterima di sekolah umum. Mereka hanya butuh penanganan khusus dari guru. Selanjutnya, soal nomor 4. Berikut ini adalah contoh sikap dan tindakan guru yang menunjukkan kedisiplinan, yaitu titik-titik. A. Sebelum memulai pembelajaran, seorang guru mempersiapkan RPP. Kemudian, melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang dibuat, serta berupaya untuk melakukan tindak lanjut dan evaluasi. B. Guru gemar membaca dan berlatih keterampilan yang menunjang profesinya sebagai pendidik. C. Guru selalu berpakaian rapi dan mengikuti tren agar anak-anak terinspirasi. D. Guru datang paling awal dan pulang larut malam untuk mengerjakan tugas-tugas agar selesai sebelum waktunya. Jawabannya adalah A. Sebelum memulai pembelajaran, seorang guru mempersiapkan RPP. Kemudian, melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang dibuat, serta berupaya untuk melakukan tindak lanjut dan evaluasi. Kedisiplinan adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Jadi, disiplin bukan berarti harus berlebihan juga seperti opsi D. Guru yang disiplin akan datang dan pulang tepat waktu. Ia juga mengerjakan tugas sesuai dengan persiapan. Sementara itu, opsi B menunjukkan bahwa guru adalah pembelajar yang baik dan mandiri. Selanjutnya soal nomor 5. Hal-hal berikut merupakan kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki oleh seorang guru, kecuali titik-titik. A. Guru harus beragama dan berkewajiban untuk meningkatkan iman dan takwa. B. Percaya pada diri sendiri. C. Mempunyai sifat a priori. D. Toleransi dan tenggang rasa. Jawabannya adalah C. Mempunyai sifat a priori. Itu karena kecualinya ya. Sifat a priori adalah pemikiran atau asumsi tanpa pembuktian atau tidak suka menerima dan mendengarkan kebenaran. Contohnya adalah acuh tak acuh kepada orang terdekat, angkuh kepada orang lain, tidak sabar dalam menjalani proses, dan menganggap remeh teman sendiri. Selanjutnya soal nomor 6. Di kelas ada seorang peserta didik yang mengalami kesulitan berteman. Peserta didik tersebut sering menyendiri dan tidak banyak bicara. Maka, sikap guru sebaiknya titik-titik. A. Memberi contoh cara bergaul dengan teman dan banyak melibatkan peserta didik tersebut dalam kelompok. B. Selalu mengawasi peserta didik tersebut setiap hari. C. Memberi saran supaya peserta didik tersebut selalu menyapa teman-temannya. D. Menceramahi teman-teman sekelasnya supaya peduli dan bergaul dengan peserta didik tersebut. Jawabannya adalah A. Memberi contoh cara bergaul dengan teman dan banyak melibatkannya dalam kelompok. Guru adalah teladan yang paling dekat dengan peserta didik di sekolah. Guru juga dapat melakukan strategi pembelajaran kelompok supaya peserta didik dapat saling berbagi informasi dan melatih komunikasi. Selanjutnya soal nomor 7. Pada saat seorang peserta didik mengalami musibah ditinggal salah satu orang tuanya, maka sikap guru sebaiknya titik-titik. A.
menemuinya dan memberinya dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. B. Memberinya bantuan dana. C. Menyampaikan ucapan turut prihatin kepadanya secara langsung. D. Meminta teman-teman sekelasnya untuk datang dan menggantikan guru. Jawabannya adalah A. Menemuinya dan memberinya dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. Guru adalah orang tua kedua peserta didik, yaitu di lingkungan sekolah. Peran guru sangat penting ketika peserta didik mengalami musibah, seperti dukungan secara moral dan emosional. Selanjutnya, soal nomor 8. Para peserta didik berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan tersebut, sikap guru sebaiknya titik-titik. A. Mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. D. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Jawabannya adalah D. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan adalah sikap yang harus dikembangkan, dijaga, dan diarahkan terhadap peserta didik. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Di sekolah sedang dilakukan pembangunan laboratorium. Sambil menunggu proses pembangunannya selesai, maka tindakan yang dilakukan sebaiknya titik-titik. A. Berinisiatif melakukan praktikum di alam bebas atau di luar ruangan dengan memanfaatkan kejadian-kejadian yang sifatnya alamiah. B. Mengganti praktikum dengan menjelaskan konsep-konsep. C. Berkoordinasi dengan para tukang supaya mempercepat proses pembangunan. D. Menciptakan ruang praktikum sementara dengan meminjam kelas lain. Jawabannya adalah A. Berinisiatif melakukan praktikum di alam bebas atau di luar ruangan dengan memanfaatkan kejadian-kejadian yang sifatnya alamiah. Alam sekitar dapat digunakan sebagai laboratorium terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai pengamatan percobaan dan praktikum. Peserta didik juga akan mendapatkan pengalaman yang beragam, tidak terbatas di ruang laboratorium. Selanjutnya soal nomor 10. Pada sebuah pertemuan dengan orang tua untuk melaporkan kemajuan peserta didik, tindakan yang dilakukan oleh guru sebaiknya adalah titik-titik. A. Memaparkan hal positif dari kemampuan dan minat peserta didik. B. Mengamati kondisi peserta didik dan orang tuanya untuk perbandingan antara respon peserta didik di rumah dan di sekolah. C. Langsung menyerahkan laporan kemajuan peserta didik. D. Mendengarkan tuntutan dan kritik orang tua. Jawabannya adalah A. Memaparkan hal positif dari kemampuan dan minat peserta didik. Dalam pendidikan di sekolah, orang tua menyerahkan kepercayaan seluruhnya kepada guru. Tentu harapan orang tua sangat besar, walaupun sebenarnya perlu kesepahaman antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Orang tua perlu masukan tentang kemampuan dan minat anaknya dari guru, supaya anak lebih berkembang dan mencapai tujuan pendidikan. Oke, cukup sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.